Hai semuanya, perkenalkan saya Rich dari Rich B77. Hari ini kita akan lanjut cicil Bitcoin episode ke-26. Kita akan ngelantur dulu tentang apa yang terjadi di minggu ini, apa yang viral tentang dunia finansial di media sosial itu aja. Walaupun saya bukan pengetahuannya banyak kayak Timothy Ronald, uangnya tidak sebanyak kayak Timothy Ronald, itu jujur. Dan saya terinspirasi dari Om Benix juga di pasar saham, berita viral dan cara analisisnya gimana itu sangat luar biasa sih itu, walaupun belum sekaya mereka gitu. Tapi kita akan bahas di sini. Ini ada permintaan dari grup yang saya bangun itu ya, ada grup Telegram lah, itu gratis buat pemula. Saya buat pemula, jangan nanya meme koin dan segala macam. Saya cuma pengen kalian bisa nabung Bitcoin itu aja secara benar dan bagaimana cara yang efektif itu. Walaupun ya saya baru tahu rasanya gimana jadi Timothy Ronald ngasih edukasi, malah dibilang scam, malah dibilang nggak punya otak dan segala macam. Itu sangat menyakitkan sih, tapi ya kita harus lalui rintangan tersebut. Edukasi orang itu bisa nolok. Terus terang dari saya edukasi ini ada beberapa orang terbantu, itu sangat ya, yang bisa naik haji, kasih bekal naik haji ibunya itu, wah itu bagus banget sih itu. Jadi terharu sedikit lah itu. Tapi ya inilah keadaannya. Tapi sebelum itu kita akan langsung bahas itu. Oke, yang nanya ini, Bang, gimana sudut pandang tentang saham MicroStrategy atau sekarang strategi namanya itu. Nah, gimana kok bisa naik gila-gilaan itu? Nah, di saham itu ada kayak apa istilahnya, NAV dan Net Asset Value itu lah. Seperti Pani punya tanah yang banyak di Jakarta, daerah Jakarta. Saya kurang tahu. Pokoknya tanah lebih dari harga market cap-nya hari ini itu, seperti Pani. Makanya banyak yang menggembor-gemborkan Pani beli Pani sebenarnya untuk jaga nilai harga Pani tersebut gitu. Karena walaupun ya memang harga tanahnya itu masih lebih besar daripada sahamnya gitu. Tapi sekarang sih saya nggak terlalu update, saya kurang tahu berapa. Anda bisa cari di Google, Anda bisa cari market cap-nya Pani dan Anda bandingkan dengan luas hektar tanah dan aset yang mereka punya itu. Realnya sama kayak MicroStrategy. Kalau dinilai dari Bitcoin-nya itu sekarang sih udah mahal banget MicroStrategy itu. Dia punya 500 ribuan Bitcoin ya, tapi market cap-nya itu sekitar ya 100 billion US dollar. Tapi kalau harga Bitcoin-nya masih 50-an, jadi setengahnya itu, jadi kemahalan, sangat mahal menurut saya pribadi. Jadi saya nggak beli itu. Terus itu sudut pandang saya nggak beli MSTR. Tapi kalau Anda mau manfaatin efisiensi atau alfa dari pasar, misalnya ini conversionnya di MSTR, jika Anda punya uang 100 juta itu taruhnya cuma 1 juta aja, itu bet-nya cuma 1 juta aja, biar nanti Anda hilang nggak kenapa-kenapa itu, nggak demam. Nanti kalau mau buntung ya back, tarik aja 1 jutanya, terus lihat di profit lah gitu. Dia cuma pakai fundamental itu aja. Enggak fundamental, kapan masuknya kita harus perhitungkan juga biar dapat untung yang maksimal itu. Itu pandangan saya tentang MicroStrategy. Untuk keduanya itu kita bahas video ojol ini. Himbauan untuk teman-temanku yang miskin di seluruh dunia, sekarang lagi heboh ajakan untuk beli Bitcoin. Saya kasih tahu sama kalian, kenapa mereka ngajak-ngajak kalian untuk beli Bitcoin? Karena tujuan orang-orang itu beli Bitcoin adalah untuk dijual. Coba tanya orang-orang yang beli Bitcoin itu, apa tujuan kalian beli Bitcoin? Pasti untuk dijual, untuk kebutuhan, bukan untuk disimpan-simpan. Yang nggak akan itu, mereka tuh nunggu miliaran meledak baru mereka akan jual. Wow, pantas sama ke Indonesia 100 jutaan lebih miskin ya, yang begini sih gitu. Aset apapun pada endingnya akan dijual, entah itu tanah, saham, Bitcoin, apapun, aset apapun itu akan dijual itu aja. Kapanpun itu, siapa yang jual? Ya yang punya asetnya nanti akan ditukar fiat juga. Saya juga pasti akan begitu gitu. Kalau ada perlu biaya pasti saya jual itu aja. Memang itu tujuan aset. Buat apa? Ini saya cicil Bitcoin sampai nikah. Yang bikin pergerakan pasar Bitcoin itu gede itu ETF, itu ETF-nya itu BlackRock itu.
berapa 600 ribuan, itu lebih dari, saya yakin nanti BlackRock akan menyalip Satoshi. Coinbase itu punya 900-an ribu Bitcoin loh. Ya karena dia exchange sih, exchange pertama, exchange yang mendominasi tuh, suka nyaplok-nyaplok. Exchange kecil dengan Bitcoinnya. Nah itu kedua, MicroStrategy. Terus ada BlackRock dan Grayscale, itu mereka berlomba-lomba untuk dapatkan Bitcoin. Kalau MicroStrategy kan, ini saya kurang suka MicroStrategy karena dia nyaplok berbagai lini biar dapat uang itu aja, biar bisa beli Bitcoin itu. Ya harus Michael Saylor itu harus tanggung jawab dong pada investor, semua investor, biar naikin shareholdernya, nilai aset sahamnya itu tanggung jawab sesuai owner. Walaupun produknya itu saya nggak suka itu pertama, karena kalah dengan Microsoft, kalah dengan Apple, Nvidia dan segala macam di dunia teknologi. Yang sekarang bagus itu Palantir, itu bagus itu. Yang manufacturing TMSC Taiwan Manufacturing itu buat chip AI itu. iPhone juga banyak pakai, Samsung juga pakai. Tapi sekarang perusahaan-perusahaan ya mulai mati karena perusahaan-perusahaan seperti Samsung, Apple itu udah mau buat chipnya sendiri gitu. Huawei juga gitu, karena dia basisnya di Taiwan, itu milik AS sih. Banyak perusahaan yang adopsi juga Bitcoin, itu yang akan membuat harga Bitcoin naik gitu, kayak fintech RIA itu, Metaplanet, Tether dari 21 Capitalnya itu bangun buat nyaingin semua yang ingin koleksi Bitcoin. Dan Amerika Serikat juga banyak yang ubah treasury yield-nya jadi investasi mereka dari emas ke Bitcoin juga. Itu untuk lanturnya hari ini. Ini screenshot kita di layar, saya screenshot karena saya rekamannya tanggal 11 tapi buktinya tiap hari Senin, itu aja. Ini buktinya, screenshotnya. Kita ada 0,0058 Bitcoin dan itu senilai 10 juta. Ingat, cicil Bitcoin udah bunganya 1 juta. Thank you yang udah support channel ini. Yang mau masuk grup, mau buat donation boleh pakai link di bawah kalau mau support saya. Walaupun uangnya memang nggak banyak sih, kalau dapat referral itu nggak apa-apa, setidaknya dapat diskon fee setiap pembelian Bitcoin atau karena pakai referral saya, itu aja. Thank you so much. Thank you. Kalau mau subscribe, mau follow, kalau mau join grup nggak apa-apa. Itu saya terima kasih. Kalau cari trading sinyal sebelumnya saya nggak ada. Saya nggak mau share yang memberatkan bagi pemula, itu aja. Thank you.